Shalom kasih Kristus. Apa yang diterima sebagai bonus ketaatan dalam melakukan firman-Nya? Saya percaya kita semua pasti menerimanya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan menyiapkan hati kita semakin teguh dalam menghadapi proses pematangan hidup. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman yang disampaikan membawa kehidupan kami untuk semakin terus dikokohkan, bahkan iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami tetap berdiri teguh dan hati kami siap untuk menerima hal-hal yang Tuhan hendak kerjakan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema menyiapkan hati yang teguh. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hidup yang kita jalani adalah sebuah proses dari pembelajaran diri tanpa akhir. Dan ini dinamakan University of Life. Dalam pembelajaran ini, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar kehidupan setiap saat. Pembelajaran hidup ini terkadang dari hal-hal yang tampak sepele dan tak berarti. Sesungguhnya, dari hal yang kita anggap tidak berarti, di dalamnya terkandung sebuah falsafah hidup yang tak ternilai. Proses hidup yang terlihat sepele, seperti perasaan banyak dianggap sebagai angin lalu. Padahal ini menjadi tolok ukur dalam tindakan, karena perasaan berkaitan erat dengan hati. Jadi penting sekali kita harus menyiapkan hati kita. Kesiapan dan keteguhan hati menjadi dasar dalam setiap manusia dalam mengambil keputusan. Karena setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh proses berpikir yang pada akhirnya menciptakan suatu keputusan. Namun untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, kita harus mengendalikan diri untuk tidak sembrono. Karena apabila salah akan dapat berujung bencana. Memiliki keteguhan hati secara tidak langsung merupakan wadah atau tempat yang akan memberikan banyak pengaruh positif pada karakter diri. Menyiapkan hati sebagai wadah, sebagai faktor penting dalam keberhasilan hidup demi tercapainya suatu tujuan. Sederhananya, kesiapan memiliki keteguhan hati dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri untuk sejenak meninggalkan keinginan semu demi mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Keteguhan hati bukan hanya terkait dengan memiliki motivasi atau tekad untuk mencapai sesuatu, tetapi juga melibatkan pengendalian pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Dan untuk dapat mengendalikan diri, segala tindak tanduk dan perilaku harus kita lakukan secara sadar dengan melibatkan kemampuan berpikir logis dan mengatur emosi, serta melibatkan kemampuan menahan godaan. Banyak orang percaya bahwa keteguhan hati merupakan faktor penting dalam membuat perubahan gaya hidup. Dengan pengendalian diri yang baik, kita dapat menerapkan pola makan sehat dan olahraga yang konsisten. Demikian juga kita tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Dengan memiliki keteguhan hati, kita dapat mengarahkan hidup kita seturut seperti yang Tuhan inginkan. Kegagalan dalam mencapai tujuan Tuhan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya disebabkan kurangnya pengendalian diri atau keteguhan hati. Dalam Amsal 17 ayat 3 mengatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Inilah yang disebut keteguhan hati. Keteguhan hati dapat diibaratkan sebuah otot. Terlalu lama tidak dipakai akan menguras habis kekuatannya. Tetapi keseringan dipakai juga dapat menyebabkan otot cepat aus atau tidak efektif. Oleh karena itu,
pastikan hati kita terus beres di hadapan Tuhan supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Jadi, mari kita menyiapkan hati kita dengan teguh agar berkat yang Tuhan sediakan dalam lumbungnya tidak hilang atau memberi dampak yang tidak baik bagi hidup kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini Engkau memimpin iman percaya kami untuk kami terus menyiapkan hati yang teguh dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana firman yang disampaikan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau dan menjadikan kami selalu siap, yaitu hati kami selalu siap, di mana Engkau memproses kami Tuhan, sehingga kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempelajari kehidupan, bahwa kehidupan adalah harus kami hadapi setiap saat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami diproses seperti apa yang Tuhan inginkan, dan kami terus tetap memberikan buah-buah yang baik, yang manis, baik kami diberkati maupun kami sedang diproses untuk diberkati. Kami selalu siap Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, agar kami terus menjadi berkat dalam setiap sendi kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.